Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi ya di silaturahmi. Juga bisa berdua. Oke Pak, jadi kita ini berada di lantai 1 ya, gedung pengelola Waduk Jati Barang. Lantai 1 minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, kita pindah dari lantai 3 ya. Sekarang di sini, ini suasana seperti ini. Mudah-mudahan bisa ganti suasana juga lebih fresh ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, jadi untuk lebih rileks, silakan teman-teman mencari tempat. Sudah kita sediakan dari pagi, tempatnya di situ, di depan Diorama ya. Jadi saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang agak khusus ya, yaitu mengenai sejarah waduk ini. Sejarah mengenai bendungan ini bagaimana sih awalnya dulu, mungkin ada pihak-pihak yang memerlukan atau beberapa teman kita yang lupa gitu. Jadi kita nggak boleh lupa dengan sejarah ya Pak. Nah, saya akan coba menguraikan, tapi mungkin ada beberapa poin yang mungkin nanti terlewat, itu mohon maaf ya. Oke, ini sehat-sehat semua ya. Yang di atas sana itu Pak Muslikun, sehat ya Pak? Semangat. Yang di ujung sana Pak Ngatimin, sehat? Alhamdulillah. Jadi Bismillah, Bendungan Jati Barang ini memang ceritanya banyak Pak. Sebenarnya ya pembangunannya dulu berawal dari latar belakangnya ya, dari itu sudah diamati sejak tahun 60-an itu. Mungkin sebagian besar belum lahir malah gitu. Tahun 60 Pak. Gitu. Saya baru lahir. Itu sudah dimulai pengamatan, banyak terjadi banjir ya, tahun 73, tahun 80-an, kemudian yang paling besar itu tahun 90 gitu, banjir besar, berapa korban. Akhirnya pemerintah daerah, provinsi, kota, dan pemerintah pusat itu membahas bersama untuk menindaklanjuti masalah banjir terutama ya di Kota Semarang. Kemudian tahun 9293 itu pemerintah Indonesia bekerjasama dengan JICA ya. JICA itu Japan International Cooperation Agency ya. Itu bekerjasama untuk melakukan studi kelayakan mengenai pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air gitu ya, di Semarang khususnya. Jadi akhirnya setelah beberapa waktu itu disetujui, karena memang Semarang itu sudah terkenal sekali banjirnya Pak. Disetujui, dan itu memerlukan dana yang tidak kecil. Jadi pertama kali itu pembebasan lahan ya, tentu pembebasan lahan itu dibiayai oleh pemerintah pusat, Kementerian PU itu sebanyak 50%, kemudian pemerintah provinsi ya, Pemprov Jawa Tengah itu 25%, dan satu lagi pemerintah kota Semarang 25%. Jadi kolaborasi 3 instansi itu untuk melakukan pembebasan lahan ya, pembebasan lahan. Kemudian mengenai studi dan master plan-nya itu direncanakan oleh JICA tadi. JICA setelah beberapa lama itu tujuan untuk pengembangan sumber daya air dan pengendalian banjir itu yaitu yang pertama untuk mengurangi dampak banjir, itu yang paling pertama ya. Kemudian pengembangan sumber daya air untuk pemenuhan air baku. Jadi waduk kita ini sebenarnya untuk salah satu sumber daya air ya, pemenuhan air baku.
kemudian juga mengurangi kerusakan ya, intrusi akibat pasang surut air laut. Nah itu di kota Semarang sana udah ada yang ambles, ada yang tergenang, ada rok gitu ya, namanya rok ya, pasang surut. Itu salah satu tujuannya ya. Kemudian juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan sepanjang sungai ya, mulai dari bawah sampai ke hulu, kualitas lingkungan dan juga pemukiman warga itu, dan juga untuk konservasi ya, kelestarian sumber daya air terutama di hulu dan sekarang ya. Kemarin kita bahas mengenai gas daerah aliran sungai itu. Dan sekarang itu di hulu Kali Garang sama Kali Kreo. Nah seperti itu. Nah saya lanjutkan lagi. Seiring berjalan waktu, akhirnya disetujui paket kita ini masuk paket B ya. Ada 3 komponen ya, paket A, paket B, paket C, masih ingat ya. Jadi paket A itu normalisasi kanal banjir barat. Nah itu ya yang sekarang sudah jadi bagus itu ya. Paket B ya kita ini pembangunan bendungan dan sarana pelengkapnya. Paket B itu sebenarnya macam-macam, ada namanya B1 bendungan, kemudian B4 kantor ini, gitu. Kemudian jembatan Kreo, itu dan perlengkapannya itu masuk dalam paket B. Nah yang paket C itu perbaikan drainase perkotaan di kota Semarang sana bawah ya. Nah itu semuanya dibiayai oleh dana loan IP berapa ya nomornya, 534 kalau nggak salah, itu dari Jepang ya. Jadi semuanya sumber dananya dari dana loan Jepang, JICA ya, melalui JICA gitu ya. Kemudian akhirnya berjalan waktu tahun 2009 ditandatangani kontrak untuk pembangunan bendungan ini. 2010 pembangunan fisiknya dimulai ya. Nah itu pelaksananya ya, untuk pemilik proyeknya yaitu Kementerian PU melalui BPWS Pemali Juwana pembangunan bendungan ini ya. Kemudian pelaksananya itu penanggung jawabnya yaitu Satker SNPT ya, waktu itu namanya SNPT Pembangunan Bendungan Jati Barang. Kemudian konsultannya masih ingat kita ya, konsultannya itu dari Jepang ya, CTI kolaborasi dengan 5 konsultan dalam negeri, PT Indra Karya dan lain-lain itu. Dan kontraktor pelaksananya itu 3 BUMN PU yaitu PT Berantas Abipraya, PT Waskita Karya ya, terus PT Wijaya Karya ya itu ya. Jadi 3 itu pelaksana pembangunan bendungan ini. Nah, saya lanjutkan lagi 2009 benar kontrak, 2010 diawali pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik untuk bendungan pertama kali memindahkan sungai Pak. Jadi membuat terowongan pengelak sungai gitu. Jadi sungai itu harus dipindah dulu, terus dibikin cover dam, baru dibikin pembangunan tubuh bendungan ya. Kemudian alhamdulillah selesai 2013 ya, timbunan bendungan ini 2013, 2014 digenangi, kemudian 2015 itu dioperasikan. Alhamdulillah setelah mengalami beberapa tes itu dari Komisi Keamanan Bendungan kita lulus ya 2015, dan 2016 setelah semua dipenuhi sertifikat operasi semua diserahkan ke bidang OP, operasi dan pemeliharaan ya. Ya kita ini yang bertugas untuk mengelola bendungan ini dan waduk dan isinya gitu ya. Jadi pengelolanya adalah bidang OP BPWS Pemali Juwana mewakili Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Dan di tahun 2022 ini mulai awal Januari BPWS berkolaborasi lagi dengan Perum Jasa Tirta 1 ya, Perum Jasa Tirta 1 untuk mengelola waduk ini. Begitu ceritanya sementara ya. Gitu. Jadi saya lanjut lagi mengenai sejarah ya, biar mungkin ada sedikit pengetahuan kita juga ya. Jadi tujuan dari itu pengembangan sumber daya air tadi sudah saya sebutkan ya, itu pengembangan terpadu sumber daya air dari hulu sampai ke hilir ya. Kemudian apa yang dibangun waktu bendungan Jati Barang ini dibuat ya, itu yang dibangun itu ada pekerjaan fisik ya Pak. Pekerjaan fisik itu contohnya ya ini tubuh bendungan ini dan bangunan pelengkapnya, terowong, galeri, ada terowong di bawah Maindang, dan
kantor-kantor ini komplek perkantoran, ada mes, musola, lapangan sport segala macam ya. Kemudian yang lain kalau kita ingat itu ada pembangunan jalan permanen, baik di sisi Gunung Pati maupun di barat ya. Itu kan dulu namanya temporary access road, tapi sekarang jadi jalan permanen, bagus loh. Itu juga salah satu pembangunan fisik ya bendungan ini. Kemudian yang lain termasuk jembatan Kriwo tadi, jembatan Kriwo karena dulu ladang sekarang menjadi air ya, menghubungkan antara daerah pariwisata UPT di Kriwo ke Pulau Kriwo. Bangunan jembatan Kriwo dan sarana perlengkapannya Pak, itu dulu kita warung-warung, tempat retribusi, kita juga dari Kementerian PUR, BPWS membangun ya, seperti itu. Kemudian yang non fisik ada juga, yang non fisik ya masih ingat ya. Yang pertama itu dulu itu kalau nggak salah ada penelitian mengenai monyet ekor panjang atau disingkat MEPVO ya. Penelitian itu BPWS bekerjasama dengan UGM Yogyakarta, UGM. Kemudian mungkin masih ingat teman-teman monitoring mengenai HIV/AIDS. Zaman itu kan masih yang tahu HIV/AIDS ya, itu masih jadi masalah. Jadi waktu itu bekerjasama dengan BPWS dengan LSM namanya. Di sini ada nih, ini Kalandara ya. Ini program HIV/AIDS. Ini lengkap masih ya keterangannya, nanti baca sendiri di sini. Di ruangan ini lengkap semua, itu di sana ruangan diorama sejarah, bisa dilihat sendiri sejarahnya. Ini teman-teman kita dulu ada semua sini. Kemudian pekerjaan fisik yang lain yaitu pengelolaan sapu hijau, penataan sapu hijau, dan juga perencanaan mengenai konservasi di hulu das garang ya, baik di Kali Garang maupun di Kali Kriwo. Itu semuanya direncanakan, juga penataan sapu hijaunya ya. Nah, itu dia. Dan yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat. Seperti kita tahu ya, pemberdayaan masyarakat itu yaitu pembentukan Pokmas ya, Poktan, Pokdarwis, dan juga kelompok masyarakat peduli waduk. Nah, itu semuanya alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan bagus gitu ya. Relatif bagus. Poktan, Pokdarwis, kemudian ada juga kelompok komunitas peduli waduk, Badar Kencono itu ya. Nanti kapan-kapan satu saat saya akan bercerita khusus mengenai itu gitu, mengenai Pokmas, kemudian mengenai MEP misalnya, itu bagaimana perkembangannya, populasinya, solusinya bagaimana, karena ada banyak studi Pak, sudah banyak, cuma penerapannya mungkin ada yang agak kurang gitu ya. Lain kali kita cerita mengenai itu satu-satu sehingga menambah wawasan dan kita sama-sama belajar gitu ya, sedikit demi sedikit banyak pengetahuan yang kita mengenai apa kita dapat, terutama mengenai waduk kita sendiri. Jadi mulai sejarahnya sampai apapun itu nanti kita pelan-pelan mudah-mudahan sama-sama memahami lah, karena kalau orang paham dari awal di perjalanan itu insya Allah juga lancar gitu ya, karena paham dari awalnya bagaimana gitu, solusinya bagaimana kalau ada masalah dan seterusnya begitu. Nah, kemudian saya mau cerita lagi tentang apa ya? Mungkin itu dulu ya. Kalau mengenai bendungan ini, misalnya data teknisnya dari bendungan ini dibangun dari konstruksi apa sih? Kemudian mengenai spillway, mengenai terowong, mengenai galeri, banyak Pak, mengenai manfaat-manfaat yang lain yang sudah kita ceritakan kemarin, tapi detailnya kan belum ya. Misalnya solar cell, operasinya bagaimana, mengenai apa saja lah. Kita kemarin baru membahas masalah tugas-tugas dari pemeliharaan ya Pak. Pak Iskandar juga menerangkan sedikit mengenai pola operasi. Sebenarnya masih panjang Pak. Kemarin pernah kita ceritakan mengenai tim security, sekarang sudah bisa membaca PMA. Tapi nanti kita dengan cara begini kita sambil belajar gitu ya. Jadi video-video yang kemarin itu kalau senggang itu dilihat-lihat lagi itu untuk belajar gitu. Belajar itu nggak terasa itu lama-lama banyak yang dapat kita ambil dari situ ya. Nah, gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu ya teman-teman, juga termasuk dulu dari Pokmas di timur dan barat waktu ini. Selamat pagi, sehat-sehat ya. Juga teman-teman rekan-rekan dari yang peduli dengan waktu ini, terutama di grup Rembuk Jati Barang ya, selamat pagi. Itu sekarang ya anggotanya sudah lebih dari 215 Pak. Gitu. Banyak sekali, banyak kalangan, tapi tidak semuanya
mengikuti perkembangan waduk ini dari awal. Jadi ya ini mungkin waktunya kita menjelaskan sedikit lah, sekilas gitu ya. Mungkin ada beberapa yang terlewat, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf. Jadi pengelolaan bendungan ini sebenarnya tidak berhenti dari pembangunan fisiknya saja ya. Itu harus diteruskan dengan operasi dan pemeliharaannya, OP-nya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita membangun bagus, tetapi tidak memperhatikan masalah OP-nya. Itu justru yang paling penting ya, supaya apa ya, banyak ya, supaya awet, supaya aman konstruksi bendungan ini. Bendungan Jatibarang ini udah kita ceritakan dekat sekali dengan Semarang ya Pak. Jaraknya sekitar 8 sampai 12 km, bayangkan aja, dekat sekali. Jadi kalau ada apa-apa, kegagalan konstruksi dan sebagainya di sini ya itu kita sudah bisa paham apalah bahayanya gitu ya. Untuk itu harus dijaga semuanya ya, semua yang terkait dengan konstruksi maupun keamanan lingkungan ya, karena saling terkait ya, tidak hanya bicara konstruksi ya, lingkungannya juga gitu ya, karena pengaruh juga ke akhirnya ke konstruksi bendungan gitu. Oke ya, mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya seperti biasa kita diskusikan di luar forum ini, kan masih banyak waktu ya. Nah, ini waktunya terbatas untuk briefing pagi. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, terutama bagi pihak-pihak yang mungkin belum mengikuti dari awal ya. Jadi sekali lagi, pembebasan lahan itu dari tiga pihak kolaborasi, pemerintah pusat, Kementerian PU itu 50%, Pemkot 25%, Pemprov 25%. Kemudian pembangunan bendungan ini itu dikerjakan oleh Kementerian PU melalui Dirjen Sumber Daya Air, dalam hal ini BPWS Kemali Juwana ya sebagai pemilik proyek, dan penanggung jawab adalah SNPT pembangunan bendungan Jatibarang. Konsultannya dari Jepang, konsorsium dengan 5 konsultan dalam negeri. Kontraktornya tadi ada 3 toh, PT Berantas Abipraya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya. Itu, dan sekarang ini dikelola oleh bidang OP BPWS Kemali Juwana berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta 1, dalam hal ini subdivisi 4 BJA 1 ya, wilayah Jeratun Seruna. Nah seperti itu ya, gambarannya mungkin seperti itu dulu. Nanti lain-lain kita akan bahas lagi di lain waktu kalau ada kesempatan yang bagus ya. Sekian dulu teman-teman. Untuk mengakhiri kita seperti biasa, semangat lagi ya, berdiri dulu di situ, berdiri. Oke ya Pak, hati yang sana Pak Eko. Oke Pak, jadi nanti diikuti seperti biasa Pak. Operasi pemeliharaan, semangat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la.